Perkenalkan, nama saya Dwi Kusmahdianto. Saya tinggal di Sukowono, Kabupaten Jember. Saya berusaha di bidang pemulihan tanaman dengan bekerja sama dengan salah satu perusahaan benih di Indonesia. Alasan saya memilih menjadi profesi petani didasarkan karena menjadi petani itu kadang bukan idaman dari mayoritas petani atau anak muda sekarang. Menjadi petani itu kadang menjadi sebuah menjadi sebuah aib kadang untuk anak muda. Mereka lebih bergerak atau berkecimpung di bidang perbankan, insinyur, yang menurut mereka lebih bagus dari masa depannya, dari income. Di mata anak-anak muda itu menjadi petani identik dengan kotor, miskin, nggak layak untuk dijadikan sebuah profesi. Awal mula saya memutuskan jadi petani itu dari ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri itu menjadi petani mulai tahun 1992 dengan bekerja sama dengan salah satu perusahaan benih di Indonesia. Dari kecil, dari SD saya sering berinteraksi dengan teman-teman petani, dengan teman-teman buruh tani. Akhirnya semenjak saya lulus SMA, saya memutuskan kuliah di Fakultas Pertanian. Dan setelah lulus, saya memutuskan untuk terjun di bidang pertanian. Walaupun dari sekian banyak lulusan pertanian yang berkecimpung di pertanian, mungkin hanya dapat dihitung dengan jari ya. Kebanyakan memang terjun di perbankan, terjun ya di luar dari ilmu mereka. Dalam perjalanan saya menjadi petani, suka dan duka pasti ada. Gagal, sukses, ya seperti roda kehidupan ya. Sukses kadang kita di bawah, kadang kita di atas, sukses itu pasti ada. Cuma bagaimana kita menyikapi sebuah kegagalan itu, bagaimana kita belajar dari kegagalan itu untuk menjadi kesuksesan kita di masa depan. Untuk kesuksesan sih, pengalaman saya selama menjadi petani benih, dari segi income atau pendapatan, kita bisa membandingkanlah dengan profesi-profesi lainnya. Tidak kalah dengan profesi-profesi lainnya di luar pertanian. Untuk teman-teman petani muda atau calon yang mau menjadi petani, memang awal kita untuk merintis atau memilih menjadi petani itu sebuah pilihan yang berat. Kadang tantangan itu justru berasal dari orang-orang terdekat dari kita. Keluarga, teman, itu kadang mencibir atau memilih kenapa kok memilih menjadi petani? Kok gak memilih menjadi profesi lainnya? Bagaimana kita sebagai sarjana pertanian, kita yang sudah punya teori, kita yang sudah punya dasar secara keilmuan, bisa menggabungkan bagaimana kita prakteknya di lahan. Karena kalau kita menggabungkan kedua hal itu antara teori sama praktek, insya Allah kita bisa sukses di pertanian. Karena kita sudah banyak belajar, oh ini serangan hama penyakitnya. Mungkin kalau petani awam, kita nggak tahu apa ini hama penyakitnya, gimana siklus hidupnya. Begitu juga kita kena serangan fungisida atau apa gimana, kita nggak tahu. Tapi dengan kita kuliah di sarjana pertanian, kita tahu, oh kalau serangan jamur ini, fungisidanya pakai ini. Kalau insektisidanya ini khusus dengan hama jenis ini. Jadi kita bisa menggabungkan lah dua keilmuan ini, insya Allah kita bisa sukses di dunia pertanian.
Dari apa yang sudah saya jalani selama ini menjadi profesi petani, saya tuh merasa tenang. Dari diri pribadi saya tuh lebih tenang. Tenang dalam artian menjadi petani itu sebuah profesi yang yang mungkin bermanfaat untuk orang lain juga. Di sini itu kita tiap hari bertemu dengan tanaman. Dari kesehatan jiwa dan mental kita itu lebih terjaga. Ya memang menjadi petani itu kita tidak punya gaji bulanan ya dibanding dengan PNS atau swasta lainnya. Menjadi petani selama manusia masih suka makan atau makan nasi, makan sayuran, lalapan dan sebagainya, industri benih itu masih terus berkembang. Untuk apa yang saya dapat dari sudah bertani ini mungkin ya tidak satunya mungkin dari ini ya sawah, saya bisa beli mobil juga. Alhamdulillah lah dari segi pendapatan, dari kita bisa tiap tahunnya bisa bertambah dari menjadi petani itu. Industri benih ini memang naik turun, apalagi semenjak ada pandemi COVID kemarin, dari target juga menurun. Puncaknya itu kita untuk target itu 2018. Saya untuk kontrak itu sekitaran hampir 7-8 M 1 tahun. Untuk pengembangan wilayah, saya fokus di Kecamatan Sukowono aja untuk hortikulturanya. Atau sayuran kayak timun, terong, cabai. Untuk jagung, tahun kemarin kita fokus ke Jember Bondowoso. Jadi untuk minat para petani itu dengan usaha kemitraan ini sangat antusias ya. Karena mereka sudah dapat kepastian harga. Untuk menjadi petani itu prinsip-prinsipnya itu, prinsip dasarnya adalah kejujuran. Kejujuran dan etos kerja yang kuat. Karena di petani itu kita nggak bisa korupsi. Karena kalau kita korupsi pupuk waktunya dikasih 1 kintal, dikasih 50 kilo, tanaman nggak bisa bohong. Jadi kita tuh di pertanian tuh belajar apa tuh arti kejujuran, arti kerja keras, gimana kita pagi hujan, kita harus ke sawah. Kalau hujan kita cek tanaman gimana. Jadi mental kita tuh harus kuat menjadi petani. Pesan saya untuk teman-teman generasi muda, ayo kembali lagi ke cerita lama kita menjadi negara agraris. Kita dulu disegani karena kita menjadi negara agraris. Jangan anak-anak muda sekarang itu hanya bisanya kenapa kok kita impor padi, impor bawang putih, bawang merah. Kita hanya mempeributkan, tapi kita tidak mencari pangkal masalahnya. Kenapa? Karena yang mau tanam di lahan itu nggak ada. Coba kita menjadi contoh di tiap wilayah-wilayah kita. Kita menjadi penanam bawang, penanam bawang putih, tidak usah lebar-lebar di pekarangan kita. Ketika di sebuah rumah tangga, satu rumah sudah punya bawang putih, bawang merah, lombok, ketahanan rumah tangga itu kuat, negara kita ini gak akan impor sungguhnya. Kita bagaimana menjadi solusi untuk negara kita, biar tidak selalu impor dan impor lagi.